Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Rizky Hasan, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 akan memaparkan kembali atau merefleksikan kembali terkait materi yang telah Ibu sampaikan, yaitu terkait bilingualisme, intelijensi, transfer, dan strategi belajar. Bisa teman-teman lihat di slide bahwa ada beberapa poin-poin penting yang akan saya bahas pada hari ini. Mungkin kita langsung saja. Yang pertama yaitu terkait jenis-jenis bilingualisme. Bilingualisme adalah kemampuan seseorang untuk menguasai dua bahasa. Namun, kebanyakan orang mengira bahwa bilingualisme itu hanya pada bahasa lisan saja, yaitu contohnya seperti bahasa Ternate dan bahasa Inggris. Tetapi orang-orang tidak tahu bahwa sebenarnya bilingualisme itu terdiri dari beberapa jenis bahasa. Karena yang kita tahu bahwa bahasa itu memiliki beberapa modalitas. Contohnya ada bahasa bunyi yang kita kenal dengan lisan, ada bahasa tulisan, dan ada bahasa isyarat. Nah, untuk memperdalam hal tersebut, teman-teman bisa lihat di slide saya bahwa di situ sudah terdapat bentuk-bentuk bilingualisme. Yang pertama adalah bilingualisme lisan dan lisan. Artinya bilingualisme dalam konteks ini itu mengacu pada bahasa lisan. Contohnya adalah bahasa Inggris dan bahasa Ternate, yaitu bahasa lisan dan bahasa lisan yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya ada bilingualisme isyarat dan isyarat. Contohnya di sini ialah misalnya bahasa isyarat Amerika Sign Language dan bahasa isyarat Japanese Sign Language. Nah, yang ketiga ada bilingualisme antar modalitas, yaitu bilingualisme di sini bisa mencakup bahasa lisan dan bahasa tulis. Bisa juga bahasa isyarat dan bahasa tulis. Namun contoh yang saya paparkan yaitu misalnya adalah bahasa Jerman lisan dan Amerika Sign Language, artinya bahasa ujaran lisan dari Jerman dan bahasa Amerika isyarat. Kemudian timbul pertanyaan, apakah bilingualisme itu baik atau buruk? Bisa teman-teman lihat pada slide ini bahwa dulu bilingualisme itu dianggap menimbulkan dampak yang buruk. Bilingualisme itu dianggap dapat menghambat penguasaan bahasa pertama bagi anak dan perkembangan intelektual anak seperti berpikir, membaca, dan berhitung. Pengajaran bahasa asing itu pernah dilakukan di Amerika Serikat, tepatnya setelah Perang Dunia II. Hal tersebut dikarenakan Amerika menganggap bahwa pengajaran bahasa asing itu dianggap merusak nilai budaya anak. Tapi setelah berkembangnya zaman, tepatnya pada tahun 1960-an dan perjalanan internasional semakin meningkat, kemudian bahasa asing itu semakin dihargai. Hal tersebut menyebabkan bilingualisme dipandang positif dan bermanfaat bagi perkembangan sosial, budaya, serta kognitif anak. Nah, pertanyaannya, apakah belajar bahasa kedua sejak dini saat anak masih belajar bahasa pertama dapat menghambat perkembangan bahasa pertama anak? Jawabannya adalah tidak ya. Penelitian menunjukkan bahwa belajar dua bahasa sejak dini itu tidak menghambat perkembangan bahasa pertama anak, asalkan anak mendapat paparan yang cukup terkait kedua bahasa tersebut. Nah, ilmuwan yang membuktikan hal tersebut yaitu Bach pada tahun 1976. Anak penutur asli bahasa Inggris dalam program French Immersion memiliki kemampuan bahasa Prancis hampir setara dengan penutur asli bahasa Prancis tanpa kehilangan kemampuan bahasa Inggris. Artinya bahwa ketika anak itu belajar bahasa kedua, walaupun dia masih dalam tahap perkembangan bahasa pertama, itu tidak berpengaruh sama sekali. Karena sebelumnya anak tersebut sudah mendapat cakupan, sudah mendapatkan paparan yang cukup terkait bahasa pertamanya. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah belajar bahasa kedua sejak dini itu dapat menghambat perkembangan kognitif anak? Dan jawabannya ialah tidak. Penelitian menunjukkan bahwa belajar dua bahasa sejak dini itu tidak menghambat perkembangan kognitif anak. Justru hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan kognitif anak. Karena hal tersebut meningkatkan fleksibilitas mental, memperkuat kemampuan analisis serta pemecahan masalah, dan dapat menjaga ketajaman kognitif anak hingga usia lanjut. Bisa teman-teman lihat pada slide saya bahwa pada awal abad ke-20 banyak peneliti yang keliru dalam menyimpulkan bahwa bilingualisme itu dapat berdampak negatif terhadap kecerdasan dan kemampuan kognitif anak. Hal tersebut setelah direview kembali, penelitian tersebut ternyata salah dalam metodologi yang dipakai. Karena tes yang digunakan itu bias dari bahasa dan budaya, sehingga hasilnya tidak mencerminkan rendahnya kecerdasan anak, tetapi kesulitan dalam memahami bahasa tes yang bukan bahasa ibu mereka. Oleh karena itu, pada tahun 1950-an,
saja. Sehingga setelah kesalahan metodologi diperbaiki, hasil penelitian tidak lagi menunjukkan efek negatif atau efek buruk terhadap bilingualisme untuk perkembangan anak. Nah, dapat teman-teman lihat beberapa penelitian dari para ahli. Yang pertama ada Pill and Lambert pada tahun 1962, di mana anak bilingual itu menunjukkan fleksibilitas mental dan kemampuan berpikir abstrak yang lebih baik daripada anak monolingual. Yang kedua ada penelitian dari Bain and Yu pada tahun 1910, di mana dalam penelitian tersebut anak bilingual usia 4 tahun menunjukkan kemampuan kognitif yang lebih baik daripada anak monolingual. Dan yang ketiga ada penelitian dari Bialystov pada tahun 2004, di mana bilingual lansia pada umur 60-88 tahun memiliki performa otak setara dengan monolingual yang jauh lebih mudah, yaitu berkisar antara 30-59 jam. Nah, maksud dari penelitian tersebut bahwa belajar bahasa kedua sejak dini itu tidak memperlambat kognitif anak, melainkan justru menambah fleksibilitas mental, memperkuat kemampuan analisis serta pemecahan masalah, dan dapat memperlambat penurunan kognitif seiring bertambahnya usia. Selanjutnya kita akan membahas terkait urutan pemulihan L1 dan L2 atau language 1 dan language 2, yaitu sequential dan simultaneous. Sequential learning itu terjadi ketika anak-anak belajar bahasa kedua setelah bahasa pertamanya itu didapatkan dengan cukup baik. Artinya ketika anak telah belajar bahasa A, baru ia bisa diajarkan dengan bahasa B. Dan biasanya sequential learning itu terjadi pada anak-anak imigran yang baru pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, ketika kedua bahasa akhirnya berkembang secara bersamaan, tetapi waktu diperkirakannya adalah berbeda. Selanjutnya ada simultaneous learning, artinya belajar bahasa secara bersamaan. Teman-teman bisa lihat, teman coba baca bahwa di sini simultaneous learning itu terjadi ketika anak belajar dua atau lebih bahasa secara bersamaan sejak awal masa kehidupannya, biasanya sejak lahir atau sebelum anak berusia beranjak dari 3 tahun. Hal tersebut dapat dilatih dengan one person one language, artinya satu orang satu bahasa. Contohnya di dalam rumah yang multilingualisme itu seorang ibu bisa memakai satu bahasa dan ayahnya bisa memakai satu bahasa untuk mengajarkan anaknya. Misalnya ibu memakai bahasa Tidore, ayahnya memakai bahasa Jawa. Selanjutnya itu bisa dilatih dengan one person and two language. Setiap orang itu menggunakan 2 bahasa untuk mengajari anaknya. Namun perlu teman-teman perhatikan bahwa hal tersebut ada efek negatifnya. Efek negatifnya yaitu kurang konsisten dan bisa memperlambat pemisahan sistem bahasa. Selanjutnya ada transfer. Transfer yang dimaksud di sini ialah pengaruh bahasa pertama dalam pembelajaran bahasa kedua. Artinya bahwa ketika seseorang ingin mempelajari bahasa kedua dan struktur atau kosakatanya sama atau tidak berbeda dari bahasa pertama, maka dia akan lebih mudah dalam mempelajari bahasa kedua tersebut. Misalnya, seorang penutur bahasa Inggris belajar bahasa Prancis lebih cepat daripada ia belajar bahasa Jepang. Karena apa? Karena struktur kosakata dari bahasa Inggris itu hampir sama dengan struktur kosakata dari bahasa Prancis, sehingga memudahkan dia dalam mempelajari bahasa Prancis dibandingkan dengan bahasa Jepang. Baik teman-teman, di sini ada beberapa strategi yang dapat dipakai oleh orang tua dalam mengajarkan bahasa kedua kepada anak. Baik, yang pertama ada strategi bicara lisan. Dalam strategi tersebut, orang tua dapat menggunakan one person one language, artinya satu orang satu bahasa. Contohnya, ibu memakai bahasa Tidore, sedangkan ayah memakai bahasa Jawa. Nah, dengan hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan seorang anak dalam mempelajari bahasa kedua. Nah, selanjutnya ada strategi membaca. Hal tersebut dapat dimulai dari mengajarkan anak membaca tulisan bahasa Inggris. Setelah ia cukup dalam pemaparan bahasa Inggris, maka tunggu sekitar 1 atau 2 tahun baru diajarkan bahasa-bahasa lainnya, semisalnya bahasa Mandarin. Nah, yang kedua, bisa juga misalnya untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena kedua bahasa tersebut memiliki sistem ajaran yang berbeda, alangkah lebih baik bahwa anak itu diajarkan dengan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru setelahnya bahasa Inggris, ataupun sebaliknya. Karena apa? Ketika kedua bahasa itu memiliki ajaran yang berbeda, maka akan sangat sulit untuk mengajarkan kepada anak. Oleh karena itu, perlu secara berurutan bahwa bahasa yang sangat dibutuhkan itu harus diajarkan pertama. Teman-teman, itulah beberapa penjelasan singkat terkait materi yang pernah disampaikan oleh Ibu Aditya Rini pada pertemuan-pertemuan kami sebelumnya. Dan di sini ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan, bahwa ternyata bilingualisme itu tidak hanya mempelajari terkait 2 bahasa lisan saja. Dan karena kita tahu bahwa dalam bahasa itu memiliki beberapa modalitas berbeda-beda.
Tidak hanya bahasa lisan, tetapi juga ada bahasa tulisan dan bahasa isyarat. Selanjutnya, bahwa bilingualisme itu tidak berdampak buruk bagi anak, kecuali anak mendapat paparan yang cukup pada kedua bahasa tersebut. Belajar dua bahasa sejak dini tidak menghambat perkembangan kognitif anak, tapi justru meningkatkan fleksibilitas mental, kemampuan analisis serta pemecahan masalah. Untuk memperoleh bahasa dipelajari secara berurutan, yaitu sekuensial atau secara bersamaan atau simultaneus. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya selalu tergesa-gesa atau ada salah kata. Akhir kata, kebersamaan adalah satu ini dalam setiap kehidupan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.